kita punya 3 kriteria pelamar. Ini kita harus betul-betul memahami. Yang pertama ini adalah untuk pelamar XTH K2. Nah, untuk pelamar XTH K2 ini dalam formasi itu diberikan tanda dalam kurung. Ya, diberikan tanda dalam kurung. Jadi untuk THK2 ini hanya ada di kantor wilayah. Ya, jadi sekali lagi untuk K2 ini hanya ada di kantor wilayah, sehingga admin CASN kantor wilayah harus memastikan betul, jangan sampai ada umat K2-nya yang tertinggal tuh, jumlahnya ada 1.733. Apalagi ini? Ya, jangan sampai mereka kemudian tertinggal pendaftaran atau bahkan salah pendaftaran. Nah, ini jadi soal nantinya, karena untuk XTHK2 ini adalah lanjutan daripada seleksi sebelumnya. Jadi mohon izin yang punya XTHK2 yang tahun 2021 yang lalu belum lulus sejumlah 1.733 itu diinventarisir. Nanti bisa berkoordinasi dengan admin pusat, siapa-siapa saja yang XTHK2-nya gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, dan juga jangan sampai salah ketika melakukan proses pengunggahan. Nah, ini Bapak Ibu mohon izin karena ada persyaratan yang berbeda. Ya, misalkan seperti di tahun lalu itu tidak ada surat izin dari orang tua atau wali untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, tapi tahun ini ada. Dan juga dipastikan jangan sampai menggunakan lamaran yang lama, nanti menggunakan lamaran tahun 2021 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Itu jadi soal ketika kemudian para pelamar ini sudah submit, itu tidak bisa diulang gitu. Jadi jangan sampai layu sebelum berkembang, jangan sampai kemudian tidak lolos seleksi administrasi gitu ya. Ini karena sangat sayang sekali gitu ya, formasinya bisa kosong karena khusus K2 ini formasinya dikhususkan. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi yang punya XTHK2 khususnya yang di kantor-kantor wilayah ini memastikan betul Pak, silakan diinventarisir berapa jumlahnya, ada 10 orang, ada 20 orang, itu betul-betul dicari betul Pak, kalau perlu didampingi Pak, gitu ya, didampingi, jangan sampai kemudian mereka salah dalam memilih formasi, mengunggah dokumen, hingga submit gitu ya, ini jangan sampai salah gitu ya, khusus untuk XTHK2, jadi betul-betul harus diperhatikan betul khususnya yang di Kanwil ini. Nah, syarat untuk XTHK2 ini seperti tadi disampaikan bahwa mereka adalah yang terdaftar di database BKN ya. Kita punya tersisa 1.733. Nah, kalau K2 yang sebelumnya itu sudah lulus ya 7.381 seperti itu, dan juga sudah mengikuti sudah diangkat, sudah juga mengikuti orientasi P3K di balai-balai, dan juga sudah menerima gaji dan tunjangan gitu ya. Alhamdulillah sudah menerima gaji dan tunjangan untuk yang P3K sebelumnya. Nah, ini yang P3K yang XTHK2 yang tersisa 1.733, sekali lagi mohon agar diberikan perhatian, didampingi gitu ya untuk pendaftaran jangan sampai salah dalam pendaftaran. Yang kedua adalah pelamar non ASN Kementerian Agama. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan bahwa salah satu tujuan rekrutmen kita ini adalah sebagai bentuk upaya peta jalan penyelesaian non-ASN. Peta jalan penyelesaian non-ASN. Jadi sebagaimana kita ketahui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang kemudian diikuti dengan surat edaran Menpan nomor 185 dan 1197 yang menyampaikan bahwa pada tahun 2023 atau 5 tahun setelah terbitnya PP 49 2018, maka tidak ada lagi status kepegawaian di instansi pemerintah selain PNS dan P3K. Nah, ini menjadi penting disampaikan karena sebagai salah satu upaya bahwa Kementerian Agama salah satu kementerian yang memiliki jumlah tenaga non ASN terbanyak di seluruh kementerian dan lembaga lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini kriteria yang kedua gitu ya, adalah pelamar yang telah mengabdi gitu ya, telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Jadi kalau dia pernah mengabdinya itu tahun 2017, sekarang sudah tidak aktif lagi ya, ini tidak masuk dalam kriteria ini. Gitu ya. Jadi kriterianya adalah telah mengabdi di Kementerian Agama dan masih aktif bekerja hingga sampai periode pendaftaran. Artinya sampai dengan
saat ini, seperti itu. Serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dia guru tentu harus punya pengalaman guru, kalau dia melamar penyuluh tentu dia harus punya pengalaman penyuluh, kalau dia adalah pelamar misalkan peranata komputer maka dia harus memiliki pengalaman di bidang peranata komputer dan seterusnya. Artinya jabatan atau pengalaman yang relevan dengan bidang jabatan yang dilamarnya. Jadi ini mohon izin kriterianya. Untuk kategori kedua, bagi pelamar non-ASN Kementerian Agama, pelamar ini adalah pelamar yang telah mengabdi di Kementerian Agama, masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran saat ini, gitu ya, dan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pelamar lainnya atau pelamar umum, gitu ya. Kami menyebutnya pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria angka 1 dan angka 2 di atas, gitu ya. Namun demikian, wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang membuktikan bahwa dia itu memiliki pengalaman kerja. Kita bahas nanti di slide selanjutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kami ulangi ya, karena dengan Zoom barangkali ketika kita berbicara sedang ditinggalkan ke belakang Zoom-nya atau jaringan koneksi internetnya kurang bagus. Jadi kami ulangi, untuk pelamar XTHK 2 adalah mereka yang telah memiliki ada di pangkalan data BKN, kemudian telah memiliki kartu peserta ujian, gitu ya, di tahun 2021 dan masih aktif. Nah, kalau sudah tidak aktif berarti tidak termasuk dalam kategori atau kriteria ini. Yang kedua adalah pelamar non-ASN, telah mengabdi di Kementerian Agama dan masih aktif bekerja hingga sekarang, gitu ya, periode pendaftaran dan memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang jabatannya. Serta selanjutnya adalah pelamar lainnya atau pelamar umum yang tidak masuk dalam kriteria nomor 1 dan nomor 2. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini persyaratan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Biro, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum masa usia pensiun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan terlibat politik praktis. Ini informasi yang kita terima belakangan ini banyak KTP-KTP yang kemudian dicatut gitu ya, dicatut oleh partai-partai politik tertentu gitu ya, yang sebenarnya tidak mengikuti gitu ya, tapi karena KTP-nya tercatut ini jadi masalah. Nah ini mohon nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan. Kemudian ini yang paling penting nih, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi malam kemudian diumumkan itu muncul beberapa pertanyaan ke kami, misalkan seperti, Pak, kami ini mengusulkannya kualifikasi pendidikannya ABC gitu ya, karena existing kami yang ada itu ini gitu, tapi kenapa yang keluar berbeda, kok tidak sama? Bapak Ibu kami perlu jelaskan, jabatan fungsional, sekali lagi ya, jabatan fungsional itu memiliki ketentuan. Jadi tidak mungkin kalau jabatan fungsionalnya adalah peranata komputer, karena existing tenaga honorer Bapak Ibu adalah S1 hukum, tapi dia punya keahlian komputer, kemudian dia bisa mendaftar, ya tidak bisa. Kualifikasi pendidikannya tentu akan tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Kita memahami bahwa tenaga non-ASN kita dari latar belakang yang berbeda-beda, dari jenis pendidikan yang berbeda-beda, namun jabatan fungsional itu memiliki ketentuan. Contohnya misalkan jabatan fungsional peranata komputer gitu ya, dia memiliki ketentuan di dalam Permenpannya bahwa jabatan fungsional peranata komputer itu berasal dari sarjana teknologi informasi, teknik informatika, sistem informasi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu mengusulkan karena tenaga existingnya adalah S1 hukum gitu ya, sehingga Bapak Ibu ketika diumumkan, kok nggak ada Pak S1 hukum? Ya tidak ada, karena tidak disetujui oleh Kementerian PAN dan RB, karena sudah ada ketentuan. Jadi Bapak Ibu mohon izin sekali lagi, yang masih bertanya kenapa kemudian kualifikasi pendidikannya beda Pak sama yang kami usulkan gitu ya, nah mohon dicek kembali.
gitu ya. Hanya 3 jabatan yang kualifikasi pendidikannya itu bisa dibuka umum. Satu arsiparis, yang kedua analis kebijakan, yang ketiga pengembang teknologi pembelajaran. Selebihnya itu sudah spesifik. Misal jabatan analis hukum, ya dia harus dari S1 hukum. Pak, kami punya Pak, tapi dia S1 pendidikan agama, tapi dia jago Pak hukumnya, ya tidak bisa tetap. Karena aturannya bahwa jabatan fungsional itu memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Mudah-mudahan sudah clear Bapak Ibu ya terkait dengan kualifikasi pendidikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang japri-japri atau kontak-kontak gitu ya. Kenapa kemudian berbeda? Karena sesungguhnya ini sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kemudian selanjutnya sehat jasmani dan rohani ini pasti bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI gitu ya. Jangan nanti setelah diangkat gitu tiba-tiba mengajukan biasa ya pindah sana pindah sini. Ini tidak diperkenankan. Selanjutnya ini wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah ini sudah jelas karena tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022. Nah paling singkat pengalaman di bidang jabatan yang relevan adalah 2 tahun untuk jabatan fungsional pemula, terampil atau ahli pertama. Ahli pertama ini biasanya D4 atau S1 ya. Terampil ini biasanya D3 gitu ya. Nah, mereka harus memiliki pengalaman jabatan minimal paling singkat 2 tahun. Untuk jabatan fungsional ahli muda, ini biasanya dosen nih, asisten ahli ya, minimal memiliki pengalaman 3 tahun. Paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apa kemudian yang membuktikan untuk pengalaman-pengalaman di bidang kerja ini? Misal, kami ingin memberikan contoh begini. Ada existing Bapak Ibu yang mengabdi di Kementerian Agama, kemudian baru mengabdi kira-kira 1 tahun yang lalu gitu ya. 1 tahun yang lalu dia ingin mendaftar untuk jenjang misalkan ya analis kepegawaian misalkan begitu untuk jenjang ahli pertama. Ya, tapi dia baru 1 tahun nih mengabdi di Kementerian Agama, tapi sekarang masih aktif. Pengalaman dia hanya 1 tahun, maka tidak masuk dalam kategori yang 2 tahun. Tapi bagaimana kalau kemudian dia pernah bekerja di instansi lain, pengalaman jabatannya juga relevan, baik di instansi pemerintah ataupun instansi swasta, maka itu bisa bersifat kumulatif dengan syarat. Kalau dia bekerja di instansi pemerintah, maka dia memiliki surat keterangan, gitu ya, bekerja di instansi itu yang relevan yang ditandatangani minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Bagaimana Pak kalau yang di swasta bisa enggak? Kalau yang bekerja di swasta pengalamannya bisa. Pengalamannya yang di swasta ditandatangani surat keterangannya minimal oleh kepala bagian ataupun direktur yang membidangi SDM di perusahaan tersebut. Nah ini Bapak Ibu mohon ini agak kita pahami ya bersama-sama gitu ya. Jadi nanti jangan langsung di TMS kan atau di ini gitu ya, harus diteliti betul-betul terkait dengan hal itu. Kemudian selanjutnya wajib mendapatkan izin tertulis dari suami, istri atau orang tua atau wali bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ini pengalaman kami di beberapa rekrutmen sebelumnya, kalau tidak ada surat izin suami atau istri, biasanya itu nanti ikut suami, ikut orang tua, ini dan seterusnya gitu. Padahal kebutuhan kita adalah di satker tertentu gitu ya. Ketika kemudian izin sana izin sini gitu ya, sehingga di awal kita udah tetapkan kira-kira kalau Anda itu nanti tidak diizinkan gitu ya, tidak ada izin tertulis ini dari suami ataupun istri atau orang tua wali gitu ya, maka ya sudah gitu kan, berarti Anda sudah memperjanjikan sejak awal gitu ya bahwa sudah mendapatkan izin tertulis. Selanjutnya mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin memberikan contoh untuk poin 11 ini. Misal ada jabatan fungsional penghulu. Jabatan fungsional penghulu itu hanya dapat dilamar oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Bukan berarti tidak pro gender, bukan, tapi karena memang ketentuannya dalam peraturan Menteri Agamanya, karena penghulu ini akan menjadi wali hakim dan wali hakim wajib laki-laki, sehingga untuk yang jenis kelaminnya selain laki-laki tidak bisa melamar sebagai
penghulu. Ini yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Agama atau yang lainnya. Tentu tidak bisa semua peraturan perundang-undangan kita tuangkan dalam konteks ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini persyaratan khusus ya, persyaratan khusus. Tadi persyaratan umum ya, persyaratan umum, sekarang persyaratan khusus. Persyaratan khusus, seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan wajib tambahan ya, sebagaimana ketentuan keputusan Menteri PAN RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Sebagaimana terlampir, kami sudah melampirkan di dalam pengumuman itu yang menunjukkan ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ataupun surat keterangan yang diterbitkan. 1, bagi pelamar jabatan fungsional lainnya tadi ya, yang di atas ya, yang tidak masuk dalam kriteria 1 dan 2, wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah. Apa surat keputusan yang sah? Surat keputusan pengangkatan atau SK pengangkatan, dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka umum. Ya, jadi formasi lainnya yang dibuka umum itu dikecualikan. Tapi kalau yang tidak dibuka umum untuk jabatan fungsional, maka dia wajib memiliki surat keputusan yang sah. Kenapa? Karena ini bukti dia masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Selanjutnya, bagi pelamar jabatan guru, nah ini penting ya, wajib terdaftar pada Simpatika. Ya, wajib terdaftar pada Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK. Nah, kalau yang masih aktif di Simpatika itu ada kartu identitas PTK-nya. Kalau tidak memiliki kartu identitas PTK maka tidak masuk dalam kriteria ini. Selanjutnya, bagi pelamar tenaga eks tenaga honor kategori 2 yang tadi disebutkan di atas, wajib terdaftar dengan pangkalan data BKN dan memiliki kartu ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama, gitu ya. Jadi kalau yang 1733 tadi ada yang sudah tidak aktif, misalkan dia sudah diangkat di mana atau sudah meninggal, bukan meninggal dunia ya, sudah bekerja di tempat yang lain dan seterusnya, artinya sudah tidak aktif di Kementerian Agama, maka dia tidak masuk dalam kategori ini. Bagi pelamar jabatan dosen, nah ini bagi perguruan tinggi, ini UIN, IAIN, STAIN, UHN, kemudian IAKN, IAHN, dan lain-lain, perguruan tinggi keagamaan negeri. Untuk pelamar jabatan dosen, ini wajib terdaftar pada EMIS, ya, wajib terdaftar pada EMIS, memiliki NIDN, dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama, dikecualikan bagi formasi jabatan dosen yang dibuka umum. Di pengumuman kami itu bisa terlihat ya, ada 3, ada formasi XTHK 2, formasi non ASN, dan formasi lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bagi pelamar jabatan penyuluh agama wajib terdaftar pada IPA atau elektronik penyuluh agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini semua masuk dalam IPA dan kami telah memiliki datanya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menggunakan web service atau API untuk kemudian melakukan verifikasi apakah dia terdaftar atau tidak di IPA Kementerian Agama dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini khusus ya di Laznah atau di Badan Litbang, bagi pelamar formasi jabatan fungsional pentahfidz mushaf Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfidz 30 juz. Ini khusus di jabatan di Badan Litbang. Ini memang banyak sekali jabatan yang di Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan. Silakan lanjutkan. Yang pertama, untuk XTHK 2 ini pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online ya, dan mengunggah dokumen yang disyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan. Jadwalnya kapan? Jadwalnya mulai 21 Desember sejak tadi malam kita umumkan hingga 6 Januari. Ini mohon izin khusus yang THK 2 kami mohon yang memiliki XTHK 2 ini diperhatikan secara khusus Pak, didampingi daftarnya gitu ya, jangan sampai salah dan seterusnya. pada laman resmi sscn.bkn.go.id. Kemudian selanjutnya ada pemilihan formasi. Ini hati-hati ya Pak. Jadi ketika seseorang sudah memilih satu formasi, dia tidak bisa lagi memilih formasi lainnya. Jadi jangan sampai salah dalam pemilihan formasi sehingga layu sebelum berkembang gitu ya. Selanjutnya Pak,
Asli pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah. Nah, ini terkadang masih banyak yang nanya ini Pak, pas foto formal yang seperti apa dan seterusnya. Kami rasa panitia sudah memahami ya Pak, kalau ada peserta yang menanyakan seperti ini jangan di forward ke panitia pusat Pak. Silakan dijawab oleh panitia ya, kita sudah memahami nih panitia formal, pas foto formal dan seterusnya. Asli kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya tentunya yang sah. Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, apa yang dipakai? Biasanya ada yang bertanya tuh, ini rumpunnya sesuai, ini satu bidang dan seterusnya. Yang digunakan adalah program studi. Sekali lagi ya, yang digunakan adalah program studi. Ya, program studinya apa? Nanti bisa dicek di ijazahnya. Kemudian asli transkrip nilai terakhir, gitu ya, dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Selanjutnya, asli surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang tadi kami sebutkan, kalau dia itu berasal pengalamannya dari instansi pemerintah, maka minimal dia mendapatkan surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi Pratama, atau kalau dia dari instansi swasta, lembaga swasta, maka dari kepala bidang atau direktur yang membidangi SDM. Selanjutnya Pak, asli surat lamaran kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000. Ini biasanya yang sering terjadi, materainya dipakai berulang-ulang sehingga TMS. Nah, ini diingatkan ya Bapak Ibu ya. Mohon izin para pelamarnya, apalagi pegawai non ASN-nya, sayang banget gitu ya. Kalau kemudian baru daftar saja dia sudah gugurnya karena materai gitu ya. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu agar disampaikan ya, jangan menggunakan materai yang sama untuk dokumen yang berbeda. Ya, jadi mohon izin jangan menggunakan materai yang sama untuk dokumen yang berbeda. Jadi mohon izin materainya tentu harus berbeda juga ya, sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Ada pertanyaan lagi, Pak, boleh nggak sih surat lamaran ini ditulis pakai tangan atau diketik? Kalau kita melihat poin F ini, maka boleh diketik atau boleh ditulis tangan. Yang nggak boleh itu adalah nggak ditulis sama sekali. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi boleh ditulis tangan, boleh juga diketik. Yang tidak boleh tidak ditulis sama sekali atau bahkan tidak ada lamarannya, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya asli surat pernyataan 5 poin itu sudah terlampir di dalam pengumuman kami. Mohon izin Bapak Ibu nanti agar dicek kembali kira-kira seperti itu ya. Karena beberapa penerimaan kita sebelumnya gitu, kita berikan tulisan di situ contoh surat pernyataan. Nah, contohnya juga ditulis-tulis juga itu, gitu ya, saking taatnya kira-kira begitu. Contoh juga ditulis, padahal itu tulisan contoh. Surat pernyataan bebas narkoba, kemudian ini yang berbeda lagi juga, surat pernyataan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000. Jadi ASN sebagai aparatur sipil negara, P3K sebagai aparatur sipil negara, ini wajib setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar. Ini harus disampaikan dan harus diunggah gitu ya. Artinya ini adalah salah satu persyaratan. Yang terakhir adalah asli surat izin dari suami atau istri atau orang tua wali yang bersedia ditempatkan di mana saja. Baik Bapak Ibu sekalian, raise hand-nya nanti aja Pak. Ini belum masuk dalam sesi tanya jawab ya. Ini masih dalam sesi ini, Bapak disimpan dulu aja. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya itu tadi dokumen persyaratan umum ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam dokumen persyaratan khusus. Nah, asli kartu peserta ujian seleksi CASN tahun 2021 bagi pelamar jabatan XTHK 2 atau asli kartu identitas PTK dari aplikasi Simpatika Kementerian Agama bagi pelamar guru. Berarti gitu ya. Jadi harus ada nih buktinya gitu ya bahwa dia adalah peserta di tahun 2021 dan atau asli kartu identitas PTK pada aplikasi Simpatika Kementerian Agama. Selanjutnya asli sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi ini bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik guru gitu ya, silakan diunggah. Dan ini jika ada, jika tidak ada Pak ya enggak usah diunggah gitu ya. Kalau ada silakan diunggah. Selanjutnya adalah hasil unduhan data profile
dosen dari aplikasi EMIS Kementerian Agama bagi pelamar jabatan dosen, atau asli bukti NIDN bagi pelamar jabatan dosen pada formasi umum. Asli sertifikat kompetensi atau sertifikat pendidik dosen, ini sudah banyak yang dapat sertifikat dosen, kira-kira seperti itu ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan dosen. Ini pun jika ada. Selanjutnya, asli hasil unduhan data profil pribadi dari aplikasi IPA Kementerian Agama. IPA ini elektronik penyuluh agama, baik penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha gitu ya, bagi pelamar jabatan penyuluh agama. Pak, kok nggak ada penyuluh Konghucu gitu ya? Nah, setelah dicek datanya, untuk penyuluh agama Konghucu ada 171 dan 171-nya memang tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan. Selanjutnya, asli sertifikat tahfidz 30 juz bagi pelamar untuk pentafsir Al-Quran, pentafsir mushaf Al-Quran. Dan terakhir, asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya. Nah, ini ya, untuk jabatan fungsional lainnya seperti di atas tadi, maka wajib menyertakan surat keputusan atau SK pengangkatan, dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lainnya pada formasi umum. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian unggah dokumen persyaratan. Semua dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas dipindai atau di scan. Scannya juga kalau bisa yang bagus ya Bapak Ibu ya, jangan scan hitam putih gitu ya. Scan hitam putih itu kasihan panitianya itu nanti membedakannya mana yang asli, mana yang tidak asli gitu ya. Jadi mohon disampaikan kepada para anggotanya yang akan mendaftar agar melakukan scan yang bagus, kira-kira seperti itu ya, berwarna sehingga dapat dibaca oleh sistem aplikasi dan oleh panitia ketika melakukan verifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian setelah dipindai, sebentar belum ke situ, menjadi format PDF gitu ya, atau JPEG, dan dipastikan sebelum diunggah dokumen tersebut bisa terbaca gitu ya, saking dikompresnya tulisannya jadi kecil-kecil dan ketika di zoom pecah, akhirnya tidak terbaca. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi Pak, nanti kan ada masa sanggah. Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen, tapi masa sanggah adalah untuk melihat kesesuaian antara persyaratan dengan dokumen. Nah, jadi kalau misalkan di dokumennya dia TMS karena dokumen, itu yang terjadi mesti pada masa sanggah pun tidak bisa diterima sanggahannya, karena pada masa sanggah bukan untuk mengganti atau memperbaharui dokumen. Jadi sekali lagi mohon sekali, waktunya masih cukup panjang sampai dengan tanggal 6 Januari agar betul-betul dipersiapkan dokumen-dokumennya, agar betul-betul disiapkan dokumen-dokumen yang akan diunggah, dipastikan dokumennya sudah benar dan seterusnya. Kemudian JPEG ini untuk foto nanti otomatis by system sesuai dalam kebutuhan persyaratan di unggahan. Jadi nanti terlihat di SSCN itu ada yang kemudian menggunakan PDF, ada juga yang menggunakan foto. Nah, itu mohon dipastikan kalau yang PDF ya diupload PDF, jangan diuploadnya bolak-balik atau salah dalam mengupload. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini jadwal pelaksanaan dan tahapan seleksi ya. Kita tahu bahwa untuk pengumuman seleksi tanggal 20 Desember sampai dengan 3 Januari, kemudian pendaftarannya tanggal 21 sampai 6 Januari. Pendaftaran sudah kita buka. Nah, nanti kita mau cek juga ini apakah sudah ada yang daftar di Kementerian Agama itu. Rasa-rasanya sudah ada yang daftar gitu. Satset gerak cepat lah gitu, untuk mendaftar di Kementerian Agama. Tapi mudah-mudahan tidak salah dokumen yang diunggah. Jadi mulai 21 Desember tadi malam sampai dengan 6 Januari. Pak, kapan verifikasi administrasi dimulai? Verifikasi administrasi dimulai insya Allah mulai tanggal 24 ya, mulai tanggal 24 atau hari Sabtu yang akan datang. Seperti itu, ini baru kita mulai verifikasi administrasi. Kenapa Pak kok nggak langsung aja? Ya BKN-nya baru dibukanya di tanggal 24 Desember 2022 gitu ya, sehingga hari ini dan besok Bapak Ibu bisa kemudian mendapatkan akun, username dan password untuk masing-masing satuan kerjanya. Kemudian selanjutnya ada seleksi administrasi,
pengumuman hasil seleksi administrasi ini 12 sampai 15 Januari. Ini ada yang japri, Pak, ini kapan sih kita liburnya gitu ya? Ya inilah liburnya gitu. Jadi dengan seperti ini ya inilah liburnya gitu ya. Masa sanggah, kemudian jawab sanggah, dan pengumuman pasca sanggah. Ini pengumuman final ya, tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2023. Ini sudah para pelamar yang akan mengikuti seleksi kompetensi. Selanjutnya, pemilihan titik lokasi. Ini bukan titik lokasi chat IPMB ya. Kalau chat IPMB sudah selesai untuk pemilihannya, segera akan kita umumkan lokasinya di mana. Tapi ini pemilihan titik lokasi dan pencetakan kartu peserta. Ini tentu untuk P3K gitu ya. Sehingga kemudian di Telegram kita gunakan hashtag ya IPMB atau P3K supaya memudahkan dalam menginventarisir pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Kemudian penarikan data final 23-24 Februari, penjadwalan seleksi kompetensi 25 sampai dengan 1 Maret, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi 2 sampai 7 Maret, pelaksanaan seleksi kompetensi 10 Maret sampai dengan 3 April. Yang jadi pertanyaan, Pak, ini seleksi kompetensinya kan menggunakan CAT, Pak. Ini apakah kita lakukan mandiri atau bersama dengan BKN? Mandiri. Untuk seleksi kompetensinya kita akan gunakan mandiri. Kementerian Agama dengan besar seperti ini dan infrastruktur yang memadai sangat mungkin mengadakan secara mandiri. Kenapa? Karena kalau kemudian kita tidak mandiri, kita akan bergantung jadwalnya, waktunya, dan seterusnya, sehingga dilakukan dengan fasilitas mandiri. Walaupun seleksi kompetensinya dengan CAT BKN, tapi kita menggunakan fasilitas mandiri. Dan juga ada seleksi untuk pelaksanaan tes moderasi beragama ya, yang nilainya 40% sebagaimana sudah ditetapkan persetujuannya oleh Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya pelaksanaan kompetensi tambahan, ini yang moderasi beragama. Selanjutnya pengolahan nilai seleksi kompetensi. Nah ini tentu nanti by digital semuanya bersama dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Agama. Selanjutnya pengumuman kelulusan, ini tanggal 9 sampai dengan 11 April, masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman kelulusan pasca sanggah, pengisian DRH NIP 3K, dan terakhir usul penetapan NIP 3K. Targetnya 1 Juli 2023 P3K Kementerian Agama telah resmi diangkat menjadi calon P3K Kementerian Agama. Bedanya dengan CPNS, kalau CPNS itu butuh waktu 1 tahun untuk masa percobaan. Kalau P3K, SK calon P3K adalah syarat untuk usul penetapan NIP 3K. Sehingga 1 Juli 2023 kita sudah mendapatkan P3K, status kepegawaian bagi pegawai-pegawai di Kementerian Agama. Masih ada yang bertanya, Pak, apakah kemudian tidak diangkat langsung? Tidak ada, semuanya mengikuti seleksi, Pak. Jadi kalau ada yang menyampaikan diangkat langsung tuh hoax, Pak. Ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan diangkat langsung itu adalah hoax. Semua calon aparatur sipil negara wajib mengikuti seleksi pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya, tahapan seleksi, ini seleksi administrasi ya, jadi ada tahapannya seleksi administrasi yang nanti Bapak Ibu akan lakukan 2 hari ke depan dengan mencocokkan antara dokumen persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar. Kemudian pemilihan formasi, seleksi kompetensi CAT BKN dengan bobot nilai 60%. Selanjutnya tes moderasi beragama berbasis CAT, jadi tidak lagi wawancara nih Bapak Ibu, gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan mekanisme wawancara, tapi sekarang kita menggunakan mekanisme CAT. Jadi moderasi beragama pun juga digunakan CAT. Tapi bukan hanya calon ASN aja yang CAT, Bapak Ibu termasuk kami pun akan di CAT tanggal 27 Desember besok gitu ya. Jadi sama-sama kita merasakan CAT. Jangan-jangan ada juga PNS Kementerian Agama yang belum pernah mencoba CAT gitu ya. Jadi nanti akan dicatatkan juga di tanggal 27 Desember. Tapi ini CAT untuk calon ASN. Selanjutnya Mas. Nah ini secara umum gitu ya, sistem seleksi kita, kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman sscisn.bkn.go.id. Jadi ini kami rasa Bapak Ibu sudah terbiasa ya, atau yang masih baru bergabung dengan admin CHSN. Jadi pelaksanaan seleksi administrasi semuanya berbasis digital.
semuanya berbasis dokumen digital, tidak ada dokumen fisik, ya, sehingga harus betul-betul hati-hati dan teliti gitu ya, karena persoalan seleksi administrasi ini bisa panjang. Mas Aulia itu sampai hafal tuh kantinnya ombudsman di sebelah mana gitu. Jadi karena sering bolak-balik dipanggil ombudsman ya, jadinya sampai hafal itu kantinnya sebelah mana gitu ya. Soto ayam ya Mas ya. Iya, jadi mohon hati-hati sekali Bapak Ibu dalam seleksi administrasi dan dipastikan betul. Jadi memang betul-betul harus siap. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan sesuai dengan ketentuan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi pada masa sanggah. Namun pada masa sanggah bukan untuk memperbaharui dokumen. Ya, bukan untuk memperbaharui dokumen, tapi untuk menyanggah apabila memang terdapat kekeliruan oleh panitia seleksi di satuan kerja. Selanjutnya, seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta untuk mengikuti tahap seleksi kompetensi. Kelulusan seleksi kompetensi didasarkan pada hasil seleksi kompetensi yang diatur sesuai ketentuan undang-undang, ada passing grade-nya. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diumumkan sesuai dengan ketentuan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk menyanggah, gitu ya. Nah, sanggahan ini pun juga terkait dengan proses ataupun pelaksanaan di seleksi kompetensinya. Tapi bukan untuk, Pak, saya minta diulang dong seleksi kompetensinya, ya tidak bisa. Bukan seperti itu. Seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dapat mengajukan usul penetapan nomor induk sesuai dengan ketentuan. Kami rasa Bapak Ibu yang sudah melaksanakan seleksi P3K di tahun 2021 yang lalu rasanya sudah memiliki pengalaman untuk melaksanakan usul penetapan NI P3K ini gitu ya. Mudah-mudahan lebih baik di tahun ini karena memang jumlah formasi Kemenak kalau 2021 itu formasinya hanya 9.642 untuk P3K-nya dan yang dinyatakan lulus 7.381. Tapi di 2022 ini luar biasa, BKN juga mewanti-wanti kepada kami itu ya Pak. Ini banyak sekali Pak, formasinya ini rahasianya apa? Rahasianya doa dari umat gitu ya. Sehingga formasi Kementerian Agama dapat setengah dari formasi nasional. Ini luar biasa ini perjuangannya Pak Karobak ya. Kemudian seluruh pelamar yang lulus dapat mengusulkan nomor induk atau NIP3K. Selanjutnya, ini ketentuan lain-lain Bapak Ibu, ini juga perlu kami sampaikan. Seluruh pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua syarat dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pelamar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon izin karena ini terkait dengan XTHK 2 dan pelamar-pelamar non-ASN kita, mohon izin sekali lagi dipastikan betul agar hati-hati dalam membaca pengumuman dan tata caranya. Kami baru saja tadi pagi ada yang datang ke sini menanyakan, Pak cara daftarnya gimana? Ya Allah, berarti dia belum membaca pengumuman gitu ya. Jadi pengumumannya tidak dibaca. Bapak Ibu di satuan kerja kami berharap agar menyampaikan kepada seluruh pelamarnya agar membaca secara teliti dan hati-hati. Bagi pelamar penyandang disabilitas, nah ini tentu ya Kementerian Agama juga menerima penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan P3K dengan ketentuan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit atau puskesmas yang menerangkan bahwa jenis atau tingkat kedisabilitasannya ini masih mampu untuk mengampu beban kerja jabatan dan disyaratkan wajib mengunggah video singkat untuk dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi apakah kemudian ini memenuhi persyaratan atau tidak. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian atau kartu identitas dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dikecualikan dalam kondisi force major ya, dinyatakan gugur atau didiskualifikasi. Kami berharap mudah-mudahan 49.000 formasi ini dapat terisi seluruhnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bagi pelamar yang menyatakan lulus seleksi kompetensi dan telah ditetapkan nomor induk P3K lalu mengundurkan diri, maka dikenakan denda. Ya, dendanya berapa ya nanti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, selama ini sudah lulus kemudian mengundurkan diri. Harusnya mengundurkan dirinya sejak awal sehingga peserta di bawahnya itu bisa
bisa mengisi gitu ya. Ini kan menjadi kerugian bagi Kementerian Agama tentunya ketika sudah dilaksanakan seleksi tiba-tiba nanti mengundurkan diri. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggahan pelamar yang tidak dapat dibaca. Nah, ini yang tadi kami sampaikan gitu ya, dengan jelas sehingga tidak dapat diverifikasi. Biasanya di scan-nya hitam putih, terus ukurannya kecil, begitu di zoom pecah-pecah, tidak bisa dibaca itu SK-nya itu. Apa betulan di scan seperti itu atau sengaja dibikin pecah-pecah, saya juga nggak ngerti juga gitu. Intinya dia tidak bisa terbaca dan tidak bisa diverifikasi. Selanjutnya, apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai ya dengan fakta atau ketentuan atau melakukan manipulasi data, hati-hati nih Bapak Ibu, karena tadi ada potensi tuh surat keterangan pengalaman kerja yang nggak pernah kerja di bidangnya tiba-tiba dibikinin. Nah, ini berpotensi nih, hati-hati sekali ya. Memanipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau pelamar diberhentikan sebagai P3K. Jadi betul-betul diperhatikan betul Bapak Ibu ya, hati-hati ya, karena ada potensi tadi di surat keterangan kerja. Nanti surat keterangan kerjanya udahlah yang penting dapat dari mana aja gitu. Ternyata manipulasi maka digugurkan atau dibatalkan. Apabila pelamar di kemudian hari tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, nah ini tentu masuk dalam konteks moderasi beragama yang dimiliki oleh Kementerian Agama, seperti itu menjadi khas di Kementerian Agama, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau diberhentikan sebagai P3K. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat digugat. Seluruh proses pelaksanaan seleksi P3K tidak dipungut biaya apapun. Keputusan pelamar ditentukan oleh kemampuan kompetensi pelamar, gitu ya. Jadi tidak ada biaya apapun Bapak Ibu. Ini penting kami sampaikan gitu ya. Selanjutnya diimbau kepada seluruh pelamar ya agar tidak percaya apabila ada orang pihak atau pihak-pihak tertentu ya, di sini nulisnya calo ya, harusnya volunteer ya, sukarelawan ya, yang menjanjikan dapat membantu kelulusan pada setiap tahap seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Jadi tidak ada sama sekali, sistem ini sistem yang sangat terbuka sekali, semua bisa dipertanggungjawabkan, log historinya terlihat, sehingga Bapak Ibu yang kami hormati agar mengimbau kepada seluruhnya tidak percaya jika ada yang menjanjikan dapat meluluskan dan seterusnya. Selanjutnya, demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk informasi. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kami sampaikan bahwa pelayanan informasi secara resmi kami akan tayangkan di laman kemenak.go.id atau halaman resmi casn.kemenak.go.id dan media sosial resmi Kementerian Agama, Kemenak RI atau CSN Kemenak untuk Instagram, dan juga Twitter Kemenak_RI. Yang TikToknya belum dibikin ya Mas Al ya. Nanti mau dibikin TikToknya ya, medianya gitu ya. Karena sekarang pengguna TikTok eskalasinya sedang tinggi sekali. Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri, ada pertanyaan tadi, boleh enggak kalau misalkan non ASN di Satker X gitu ya, di satu Satker tertentu melamar di Satker Y? Jawabannya boleh. Ya. Jadi sekali lagi, ada non ASN, tapi prinsipnya dia mengabdi di Kementerian Agama. Non ASN selama ini sebagai non ASN di Satuan Kerja X. Tapi karena di Satuan Kerja X tidak ada kualifikasi pendidikannya, maka dia melamar di Satuan Kerja Y, sama-sama di Kementerian Agama. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu ya isu-isu krusial yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi untuk